mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Jangan-jangan mulai sekarang sudah lebih cinta kepada produk import, nah itu sudah melatih diri yang kurang baik gitu. Sekarang harus betul-betul apa yang kurang baik, hal itu merupakan produk dalam negeri harus kita beli, kita gunakan. Ya itulah maksudnya agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri, jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah. Baik sahabat, banyak sekali agitasi sampai provokasi untuk membeli produk lokal dari pejabat negara sampai masyarakat. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Kalau kita mau berkontribusi untuk mengurangi defisit neraca perdagangan kita, ya satu, konsumsi produk-produk lokal. Cintailah produk-produuk Indonesia. Aku jauh-jauh beli di Singapura. Pasar Kaget juga ada. Kamu beli mahal-mahal di Singapura, padahal buatan Indonesia, Kus. Apa manfaat yang didapat negara ketika penduduk di negara tersebut membeli produk lokal atau yang biasa disebut dengan produk anak bangsa? Mari kita lihat dari sisi ekonominya. Ada 4 yang kita uraikan di sini. Apa saja itu? Yang pertama, defisit neraca berkurang. Yang kedua, devisa terjaga. Yang ketiga, pengangguran berkurang. Yang keempat, UMKM lebih semangat untuk berinovasi. Mari kita mulai dari yang pertama. Dalam konteks pemerintahan, defisit neraca itu terjadi ketika pengeluaran atau belanja negara, baik impor, belanja pemerintah, dan transfer lainnya, melebihi total pendapatan negara, baik dari ekspor, penerimaan pajak, penerimaan materai, dan sumber pendapatan lainnya. Kalau orang-orang sekarang mengatakan lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Bayangkan, jika kita terus mengeluarkan uang untuk belanja barang luar negeri atau belanja barang impor. Dengan itu, perekonomian di dalam negeri tidak memutar dengan baik. Yang terjadi apa? Tentu saja, harga-harga barang impor akan cepat meningkat dan rupiah melemah. Dan sebaliknya, jika kita mengeluarkan uang kita untuk belanja produk dalam negeri, maka masalah perekonomian seperti defisit neraca itu bisa berkurang. Dan untung-untung, negara kita bisa surplus. Kenapa devisa terjaga? Jadi begini, devisa negara kalau tidak emas, ya dolar. Mengapa emas dan dolar? Dikarenakan yang pertama, kita bahas yang emas dulu. Emas dianggap berharga dan relatif stabil dalam jangka panjang. Sementara dolar Amerika Serikat adalah mata uang yang stabil dan mudah diterima di pasar global. Kedua aset ini membantu negara menjaga stabilitas ekonomi, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memberikan jaminan dalam situasi keuangan yang tidak stabil. Bisa dikatakan, emas itu terbatas dan dolar pun terbatas kalau tidak terus dicetak. Balik ke topik awal, kenapa devisa terjaga? Ketika impor berlebih, maka akan terjadi pengeluaran dolar. Ketika dolar yang keluar banyak, maka akan mempengaruhi devisa tadi. Tepatnya dolar. Dolar berkurang, yang terjadi rupiah melemah atau rupiah terdepresiasi. Maka dari itu, jika ingin devisa terjaga dan rupiah tidak terdepresiasi, maka kurangilah membeli barang impor. Pengangguran berkurang. Kita ambil contoh perusahaan sepatu.
Dibeli karena ini ada menghidupi berapa orang Pak di Klaten? 3.000 orang bro. Dari kalian membeli, kalian bisa menghidupi 3.000 orang plus ya. Bayangkan, jika perusahaan sepatu tersebut biasa menghasilkan ratusan pasang sepatu dalam 1 bulan. Tapi, di bulan berikutnya, minat masyarakat akan sepatu tersebut meningkat dari apa yang biasa diproduksi oleh perusahaan sepatu tersebut. Maka, perusahaan sepatu tersebut berusaha meningkatkan skala produksinya, salah satunya dengan menyerap tenaga kerja. Dengan itu, pengangguran berkurang. Dengan membeli produk lokal, itu mendukung pengembangan komunitas lokal dan membantu mendorong inovasi di tingkat daerah. Kita ambil contoh perusahaan sepatu kembali. Anggaplah perusahaan sepatu tersebut memiliki katalog sepatu yang bentuknya itu-itu saja sebelumnya. Tetapi, dikarenakan sepatu tersebut diminati oleh masyarakat, maka perusahaan sepatu tersebut berani berinovasi dengan cara meriset model baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Dan biaya riset tersebut didapat dari hasil penjualan sepatu sebelumnya. Jika ingin menguatkan ekonomi di dalam negeri, belilah produk lokal. Keuntungan ekonomi itu akan dirasakan kembali oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, menurut sahabat bagaimana?